Se davvero mi vuoi bene, senti la voce mia, sentimi. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di Michael.vlog. Nah, hari ini kita mau lanjutin vlog yang kemarin. Sekarang kita lagi di gudang Mike Red dan Trash Aquatic. Terus kita mau mengupdate ikan yang sakit kemarin. Jadi kemarin itu ikan yang sakit itu ternyata setelah dikasih obat mujarab mati. Mati ikannya yang pertama. Nah, setelah mati terus ada satu lagi ikan yang kemu akhirnya. Nanti kita syuting di sana, videonya kita kasih lihat. Nah, karena ikan itu mati, akhirnya kita memutuskan untuk mengobati satu bug fiber ini. Nah, satu bug fiber ini kemarin kita kasih dosisnya satu kantong plastik besar obat mujarab. Ini sudah di hari kedua. Agak susah sebenarnya ngeliatnya karena ikannya pada takut semua jadinya. Karena jarak pandang dia udah lumayan kabur. Cuman kalau dilihat sekilas ikannya sih nggak ada lagi yang dropsy, jadi mungkin itu kemarin virusnya nyebar ya teman-teman. Jadi memang kalau kita pelihara kompleng itu biasanya kalau ada satu yang sakit nanti pasti ada lagi yang sakit nyusul. Nah, ini berdoa semoga korbannya udah cuma 2 aja, karena nih di partai ini kemarin udah korban 2 ini sama ada yang loncat yang diituin nama Gojek gitu loh. Jadi sekarang kita mau lihat ikannya yang kena bakteri dan tidak sempat kita obatin itu kayak apa. Nah, ini lumayan parah banget ya posisinya. Bisa nggak? Udah bisa nyala? 2 aja kan? Itu lampu tanding nggak usah nyalain, kemarin saya udah bilang suruh matiin. Ganti lampu view aja ya. Buang-buang listrik. Nah, jadi kita lihat posisinya kayak gini. Ini itu namanya dropsy. Kalau di arwana itu udah lebih ke arah komplikasi gitu ini. Nah, ini sebabnya sampai sekarang masih belum tahu apa. Salah satu dugaannya biasanya ini disebabkan karena sistem pencernaannya nggak jalan, jadi dia langsung kayak sisik nanas semuanya kebuka, dan ini bener-bener ngeri dan menggelikan sekali. Mukanya juga udah bengkak. Nah, selama saya main arwana dari tahun 2012 ke sekarang itu saya baru berhasil menyembuhkan 2 ekor dropsy. Jadi memang kalau udah kena gini, dari yang awalnya sedih banget sampai yang aduh ya udahlah, maksudnya memang udah kodratnya kayak begitu, nggak bisa kita apa-apain lagi. Nah, kalau dropsy kayak gini kita cuman kasih obat pakai Cipro, sama kita nggak boleh kasih heater ya, karena dia kan lemes banget. Kalau kita kasih heater dia akan mengap-mengap dan akhirnya pala mati gara-gara oksigennya nggak cukup juga. Jadi ini kita jaga airnya bersih terus. Udah hari kedua totalnya dan masih terus memburuk bukannya membaik. Jadi itulah update dari bak kita. Ya, doain aja teman-teman ini bisa sembuh, atau yang di bak tuh nggak ada korban lainnya. Teman-teman boleh komen kira-kira supaya nggak ada korban lainnya tuh enaknya diapain lagi ya. Nggak tahu deh ini kalau nggak pakai lampu kelihatan atau enggak nih. Coba gue pakai lampu dari atas. Coba nih. Kalau dari atas sih sisik nanasnya kelihatan banget kebukanya. Ini juga kelihatan jelas. Tuh. Jadi udah 1 badan sih dia kebuka. Ya, cukup lah, jangan terlalu lama. Nanti sedih lagi. Nah, hari ini kita mau simply mengupdate ikan-ikan yang kemarin kita training di tanggal 1 April. Sekarang udah di tanggal 5 April. 5 April. Jadi kita sudah jalan training 4 harian kurang lebih. Cuman belum pakai proper equipment ya. Kita mulai dari mana nih akhirnya? Mulai dari ikan gede deh. Tapi sebelum ke training itu saya akan bahas juga ada satu ikan yang kemarin kita ikutin kontes di Bali. Dia udah pulang ke kandang. Kemarin kita taruh titip di Trash Aquatic karena semua tempat saya masih direnovasi, tapi tidak beradaptasi dengan baik. Pala sebenarnya hari ini baru beradaptasi dan akhirnya kita pindahin ke sini karena nanti kita mau training lagi dan kita mau ngejar untuk bulan Mei. Nah, satu
musibahnya adalah ikan ini Sisiknya sisiknya copot satu karena hari ini atau kemarin dia loncat. Ntar kita lihat, kita bakal bukanya lagi direndam dulu. Nah, kita langsung moving on ke ikan yang kita tanning. Yang pertama ikan one red yang gede banget ya. Kalau kita lihat posisinya aman, tidak terjadi gejala-gejala stres, tidak terjadi gejala-gejala gigit ekor apalagi. Ini posisinya setelah tanning 4 hari. Nah, agak kotor tanknya, belum dikuras. Dia lebih galak ya, jadinya ya pala ya. Malah jadi beringas. Nah, jadi beringas tuh, jadi bisa merespon dengan baik. Jadi kadang-kadang tuh ikan ada yang semakin di tanning semakin beringas, ada juga gitu loh. Jadi pertama kali ini kan takut-takutan. Nah, ini di tanning yang paling terlihat perubahannya adalah ya dia galak, dia main di kaca terus. Makan masih tetap stabil di 20 kecoa. Cuman kalau kita ngomong perubahan warna ada, cuman nggak gitu terlihat secara signifikan betul. Gimana ya? Kalau di kamera juga mungkin nggak ketangkep drastis. Cuman kalau lebih terang sih. lebih terang, cuman sebenarnya lebih ngeblok yang bagian sini lebih ngeblok. Tapi kalau di kamera nggak tahu, pasti beda. Karena kalau siluet di kamera tuh nggak ketangkep. Gitu. Jadi ini sih masih sama perawatannya. Dari 1 April kita tanning ganti air setiap hari. Tadi ganti airnya setiap 2 hari sekali. Nah, yang saya bilang nggak full equipment adalah di sini masih belum menggunakan yang namanya pendingin ya atau kipas. Jadi saya nggak tahu sih suasana di gudang ini sih nggak tahu panas atau enggak. Tapi yang pasti dari tadi saya keringetan terus. Walaupun nggak panas dan sekarang ini lagi hujan. Ini mungkin bisa disebabkan karena tidak adanya pertukaran udara. Karena semuanya pada ditutup ya pintunya kalau lagi hujan. Ya sebenarnya pengap sih. Kalau kita pegang suhu udaranya, coba kita pegang. Nggak panas, nggak dingin juga sih. Nggak sejuk gitu. Jadi biasa aja gitu. Jadi ya mungkin ini pokoknya 5 hari pertama kayak ini kayak begini. Perkembangannya yang paling bagus itu di mentalnya dia. Sama di warnanya agak menebal sedikit. Nanti kita akan coba lagi hari keberapa kita coba lagi perubahannya kayak gimana. Cuma ini sih udah bener-bener galak banget loh. Dari tadi dia main kaca terus dan dia nggak kaget tuh. Biasanya kalau diginiin dia mundur. Nah udah nggak mundur nih. Nah ini sih ikan yang memang biasa doang kita simpen karena kita pingin punya ikan gede. Kalau kalian tahu sebenarnya saya itu kurang bisa memelihara ikan dengan ukuran yang dikatakan extra large. Nggak tahu kenapa dari dulu nggak pernah berhasil, selalu mentok berhasilnya di large doang. Sekarang kita coba mau maju ke extra large. Sekarang kita masuk ke ikan yang kedua. Ikan ini salah satu ikan favorit saya yang saya bilang dari minggu lalu itu badannya semua segala macam kriterianya saya. Tapi kayaknya belum nyalain ini lampunya. Oh udah. Nah ini juga menunjukkan perkembangan. Cuman ini ikannya takut nih kalau yang ini. Nah perkembangannya adalah takut sih tapi ini ya. Tuh. Tapi mungkin akan kita paksa training terus supaya dia mentalnya terjadi sendiri. Perkembangannya juga sama, warnanya keluar. Tapi bedanya ini warnanya keluarnya nggak langsung merah. Ini keluarnya warnanya kuning dulu. Nah terus perubahan selanjutnya yang terlihat adalah metallic shine-nya makin keluar ya. Jadi benar-benar metallicnya keluar semua. Semuanya udah full ngering, tapi warnanya masih kuning. Nah ini semua viewing lamp-nya kita pakai lampu RDC ya. Oke kita lanjut ke ikan ketiga kita. Ikan ketiga ini juga sebenarnya bakat warnanya yang lumayan bagus. Kalau lihat sekilas sih saya tidak komplain dengan hasilnya, tapi juga nggak terlalu puas. Gitu karena bisa ditambahin mungkin nanti dijaga temperatur suhunya. Ini lampunya masih kita taruh di atas ya. Apa kita taruh di bawah ya? Oh. Oke. Nah, agak gelap. Settingnya nggak bener.
Nah ini ikannya juga mulai. Jadi emang ikan kalau di tanning awal, tahap awal, tapi udah adaptasi segala macam, udah pasti warnanya naik ya teman-teman. Kalau yang ini warnanya naiknya aneh. Jadi naiknya bagian sisik ring dari tengah ke atas duluan. Habis itu yang bawahnya nggak ada warnanya. Nah, tapi ini sebenarnya salah satu ikan yang memang harusnya naiknya paling cepat tadinya saya pikir. Cuman mungkin karena kita belum menjaga suhu dan segala macamnya, jadi belum kena rawatannya. Gitu. Nah ini wajar. Biasanya ikan kalau baru di tanning ada yang munculnya kayak begini. Tapi kalau selama kita tanning ikan dan ikannya ada menunjukkan perubahan, kita harus lanjutin. Nah sekarang tergantung perubahannya itu baik atau jelek. Kalau misalnya tiba-tiba perubahannya dia jadi nggak mau makan, ya kita harus udahan gitu loh. Gitu. Oke, kita lanjut ke ikan kecil kita. Jadi dari tadi ikan gede. Oh, ikan gede dulu langsung ya. Nah, ini salah satu ikan yang kita tanning semenjak 1 April. Nah, ini ikan yang paling bagus nih perubahannya. Nih. Jadi ini baru sebentar aja dia udah warnanya udah bener-bener keluar, ringnya udah mulai tegas lagi, gaya renangnya udah membaik karena habis dioperasi. Pokoknya ini paling membanggakan lah. Jadi dari pada ikan-ikan lainnya tuh ini yang genetiknya warnanya paling tumbuh banyak. Nanti saya akan jelasin kenapa-kenapanya ya. Gitu. Coba di zoom aja. Nah, jadi lihat tuh warnanya udah lumayan tegas. Tuh. Padahal kemarin putih before-nya. Nanti semuanya before after-nya pasti kita compile buat teman-teman lihat. Ini baru 5 hari aja loh. Jadi kalau bayangin kalau kita bisa tanning ini selama 3 bulan, 2 bulan, setahun, bisa merahnya kayak gimana gitu loh. Nah terakhir yang mau diupdate adalah ikan kecil ini. Nah ikan kecil mentalnya juga bagus. Tuh. Nah ini juga udah berubah warnanya guys, tuh. Ya jadi secara singkat, padat dan jelas ikan yang kita tanning ini kelima-limanya memiliki tingkat adaptasi yang lumayan bagus. Semuanya jadi makin galak, makannya pun juga tidak terganggu sama sekali. Kecuali 1 biji doang tadi masih agak takut, tapi makannya pun masih bagus. Jadi kita akan terusin terus. Nah sekarang saya mau kasih tahu sebenarnya bedanya tanning ikan gede sama ikan kecil itu apa. Kalau teman-teman ngelihat secara kasat mata atau lihat dari video dari ikan-ikan yang tadi, sebenarnya ikan besar itu lebih mudah untuk mengeluarkan warnanya karena secara ukurannya memang dia udah lebih matang. Makanya selalu kalau orang nanya harus tanning ukuran berapa sih bang? Nah, saya selalu bilang 35 cm ke atas. Padahal 35 cm ke atas itu juga masih setengah-setengah kayak gini doang. Jadi kita bisa bandingin ikan yang gede sama ikan yang kecil itu tumbuh warnanya itu pasti lebih cepat di ikan yang gede, lebih tebal, lebih segala macamnya. Tapi tidak menutup kemungkinan ikan kecil itu kadang-kadang ada yang bisa lebih cepat merah juga. Gitu. Jadi menurut kesiapan ikannya itu sebenarnya ukuran semakin gede semakin bagus. Nah, terus kalau misalnya ditanya mendingan beli ikan kecil apa mendingan beli ikan gede? Kalau saya sukanya pribadi ikan gede. Khususnya ikan yang kayak begini nih. Dari medium yang baru beranjak dewasa ke large. Nah kalau dari large beranjak ke XL biasanya saya nggak bisa grooming. Jadi saya masih milih ikan-ikan yang kayak begini. Nah terus terakhir, kenapa ada satu ikan yang warnanya itu tumbuh jauh lebih cepat daripada yang lainnya? Ini alasannya adalah kemarin itu ikan ini itu sebenarnya udah sempat merah. Merahnya sudah sempat bener-bener intens. Nah pada saat saya melakukan transisi perpindahan dari rumah nenek ke sini dan mungkin pegawainya juga udah nggak ada atau memang kita kurang fokus, maka warnanya jadi putih, bener-bener seputih-putihnya. Nah pada waktu itu kan juga matanya ini kan DE sehingga mempengaruhi mentalnya dia juga. Nah setelah semuanya dibenerin dan setelah mentalnya balik dan segala macam, ikan ini baru kena lampu 1 hari aja sebenarnya warnanya udah seperti ini waktu itu teman-teman. Jadi ikan yang memang sebelumnya pernah merah itu lumayan cepat lagi untuk mau merahnya. Nah ini yang terakhir sebelum kita menutup vlog ini ikannya posisinya
pas baru dikeluarin di sini. Teman-teman lihat-lihat, perhatikan dengan sama. Kita akan groomingkan ini, kita akan kejar sampai untuk kontes nanti. Terima kasih buat teman-teman yang udah support kita, dan semua komen-komen yang kemarin di episode kemarin itu sangat berguna buat saya untuk menentukan langkah selanjutnya. Nah, nanti kita akan update juga rumahnya itu, lorongnya itu udah kayak apa. Dan itu cari nama juga buat si lorong itu supaya nanti kita nyebutnya enak di vlog, oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.